Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk pengerjaan metode Cremona menggunakan software AutoCAD. Ya, AutoCAD. Untuk soal yang tipe pertama dulu. Di sini berdasarkan tutorial sebelumnya ya, dengan data yang sama, kita akan menggunakan metode Cremona untuk mengetahui gaya dalam pada rangka batang ini. Pertama-tama kita gambar dulu soal kita ya. Soal kita digambar dulu. Di sini saya menggunakan skala 1:1 dengan satuan meter, kalau tidak salah ya. Satuannya, milimeter. Milimeter. Ini saya menggunakan cm saja ya. Dan klik OK. Centimeter. Kalau menggunakan centimeter, berarti dari meter ke centimeter itu, kalau misalkan ini 700 meter, berarti sama dengan dia 700 cm ya. 100, berarti di sini 500 cm. Jadi nanti di sini kita gambarnya. Tadi kan di bagian bawahnya ya. Ini A-nya itu 700. Kita gambar di sini 700. Gambarnya satu ya. 700. Sama 700. Lagi yang terakhir 700. Kalau sudah, kemudian kita gambar yang bagian tengahnya. Ke sini. Si soal tadi B-nya adalah 500. Berarti kalau tengah-tengah ini, kalau B ini kan yang setengahnya aja ya. Jadi kalau misalkan yang ini itu 2B. 2B berarti 1000. Jadi saya tulis 1000. Kemudian yang di garis ini bikin 500. 500 maka di sini 500. Kemudian yang di sebelah sini juga 500. Oke, kalau udah, sekarang kita bikin garis yang diagonalnya. Bikinnya juga satu-satu kayak gini. Jangan langsung kayak gini ya. Kita bikinnya satu-satu. Sini, kemudian ke sini. Terus kita gambar untuk yang garis tengah ini ya. Garis tengah ini kita gambar lagi. Di sini, ini ke sini. Gambaran satu. Kalau udah, kalau gambar kayak gini, sekarang kita kasih nama dulu deh, biar nanti nggak susah ya. Jadi nggak ketukar-tukar, kita kasih nama dulu. Di sini kita kasih nama R1, R1. Ini R1 sudah muncul. Oke, satu harus buat 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. R1 di sini menjadi sudah 19, 3, 19, 4, sudah dikasih nama kayak gini ya. Kemudian untuk bebannya itu P1, P2, P3, dan P5. Kemudian di atas, kemudian
Gambarnya udah kayak gini ya. Sekarang kita mulai untuk mengerjakan metode Cremona. Kita tinjau dulu titik yang awal nih. Titik awal ada di sini, titik A ya. Titik A dari sini. Kemudian di titik A ini ada RAP, RAK, kemudian ada S1, S1, S5. Kita gambar dulu nih si RAP-nya. Tadi sebelumnya untuk reaksi peretakannya kan kita sudah menghitung di metode titik buhul ya untuk manualnya. Itu sebesar, kalau di S1-nya itu sebesar 450. 450. Jadi kita gambar ya di sini. Si RAC kita mengerjakannya itu searah jarum jam. Jadi di sini ada RAC. RAC kita gambar dulu nih di sini. Kita gambar di bawah aja deh. Si RAC kita ambil dari sini ke atas ke kejauhan. Dari sini ke atas sebesar 450. 450. Nah, kalau untuk warnanya saya pakai aja 450 ya, 450 dan ini dengan kejauhan. Ini udah 450 ya ke arah atas, ini isi RAP. Kemudian RAP ini dia hasilnya 0 ya, 0 RH-nya itu 0, misalnya kita nggak usah tulis. Kemudian di sini ada P1. P1 ini itu sebesar berapa di soal? P1-nya sebesar 100 kN. 100 kN itu arah bawah. Berarti kan tadi kita udah gambar dari bawah atas. Jadi titik birunya di sini ya. Sekarang kita gambar. Karena P1-nya ke bawah, jadi kita gambar ke bawah sebesar 100. Ya, kalau sebesar 100, di sini ada tambahnya lagi dah. Tambahnya saya copy aja dari sini. Copy ke titik tadi minus 100. 100 di sini. Nah, ini udah. Jadi naik sebesar 450, turun lagi sebesar 100. Sebesar 100. Kemudian RAP udah, RH udah, P1 udah. Sekarang di sini ada S1. Tadi kan titik awalnya di sini ya. Titik awal. Titik terakhir tadi kita gambarkan di si P1 ini. Masih S1-nya copy. Kita copy ujung ini, taruh di si ujung P1 tadi. Nah, kita aja gambar di sini. Kemudian S1 udah, sekarang S5. Nah, gimana caranya gambarnya ini balik lagi ke titik awal tadi kita gambar. Titik awal titik kita gambar kan di sini ya, ujungnya si RAC. Nah, kita copy lagi sehingga dia nyampe di titik awal yang tadi kita gambar. Kita taruh sini. Kalau sudah di sini kita bisa hilangin garisnya yang lewat ini. Trim ya. Trim kita hilang ini garisnya. Nah, jadilah di sini ada S1 sama ada S5. S1 ini si S1 ini masih S5. Copy ya. Copy S1 sama S5 terus taruh sini. Jadi ini adalah garis S1, ini adalah garis S5. S1, S5. Udah jadi gambar. Nah, terus tadi kan si S1 ini gambar dari ujung sini. Si S1 kita gambar dari ujung sini ke bawah gitu. Kita gambarnya dari atas ke bawah. Maka dia arahnya ke bawah sini. Arahnya ke bawah sini. Kalau arahnya mendekati itu, tadi kan kita lagi meninjau titik A. Kalau dia gambarnya sini mendekati titik A, maka dia tandanya negatif atau kan ya.
negatif atau tekan. Jadi kalau di sini kita kasih tanda negatif. Untuk kelas 5, kan tadi kita gambarnya habis dari S1 sini, terus kita gambar S5 ke kanan. Berarti di sini kita dapat tanda panahnya nanti ke arah sini ya, ke arah kanan. Ke arah kanan dia menjauhi titik A. Menjauhi titik A berarti dia bersifat tarik. Kalau bersifat tarik, dia tandanya positif. Tandanya positif. Misalnya gambarnya ke kegedean ya. Terus sama kegedean saya bisa dulu deh. Gambarnya aja. Tulisannya 25 aja. Kita ganti ini dulu. Nah, itu misalnya udah titik A udah kita dapat si S1 sama S5. Sekarang kita pindah ke titik ini ya, di bawah ini. Bawah ini kita anggap titik O. Kenapa nggak ke atas? Karena kalau ke atas dia ada 3 batang yang belum diketahui. 3 batang yang belum diketahui kita nggak bisa mencarinya. Kita mencari maksimal itu 2 batang yang belum diketahui. Jadi kan si S5 udah diketahui nih. Jadi si yang belum adalah si S6 sama S6 sama S9. Oke, tadi kalau kita gambarnya, kita kan meninjau titik ini. Berarti semua garis ini arahnya keluar ya. Si S5 ke arah kiri, S9 ke arah atas, dan si S6 ke arah kanan. Makanya gambarnya kita ini dari titik sini ke sini tuh. Si S5-nya dari titik awal ini ke kiri gambarnya. Terus si S9 ini bisa garisnya ke atas atau bisa juga garisnya ke bawah. Ini kita anggap garisnya ke atas. Terus kita gambar lagi si S6. S6 ini harus balik lagi ke titik awal si S5. Jadi kalau copy, ujungnya ini harus balik lagi ke S5. Berarti di sini ya. Nah, kita print. Kita hilangin garis yang lebihnya ini. Maka si S9-nya ini nggak ada ya, nggak ada garisnya. Si S9 nggak ada garisnya, makanya S9 ini nilainya 0. Coba kita lihat di hasil SAP ya. Hasil SAP di sini yang garis ini dia nggak ada nilainya, berarti hasilnya 0 gitu kan. Nah sekarang kita balik lagi tadi kan S6 dari sini ke sini, makanya S5 besarnya sama dengan 9. S5 sama dengan S6. Tandanya sama ya, positif. Karena kan kita meninjau titik ini. Kemudian si S6 ini gambarnya dari S9 ke kanan. Berarti dia menjauhi titik. Kalau menjauhi titik berarti dia positif atau tarik. Sekarang udah. S9 udah, S6 udah. Sekarang kita bisa ke atas. Bisa ke atas ini ya. Karena S9 udah diketahui, S1 udah diketahui, P2 udah, kemudian S2 sama S10 nih belum diketahui. Kita pindah ke titik si C ini ya. Titik C. Kalau kalian gambarnya titik C. Nah, titik C tadi S9. S9 itu tadi ada di titik sini ya. S9 itu tadi ada di ujung sini S9. S9 ada di ujung situ, kemudian S1. S1 dia ke sini S1, kemudian ada P2. P2 ke bawah. P2 besarnya berapa? P2 besarnya 200. Kemudian kita gambar. Kita gambar lainnya si P2 ini. Ini kan ujungnya dari S9 di sini, kemudian S1-nya ke atas gambarnya. Kemudian sekarang kita gambar P2. P2-nya sebesar 200. Kita gambar ke bawah, P2-nya 200. Di sini gambar sini. Copy.
Tanda tangannya di copy aja di bawah. Ini yang tadi terlihat. Ini tadi turun sebesar 200. P2 ya, P2 200. Kemudian untuk S2, S2-nya kita copy. S2-nya copy. Ujung yang atas ini kita copy. Taruh di ujung P2 tadi. Nah, taruh di sini. Kemudian ada S10. Si S10 ini harus balik ke S9 tadi. S9 kan ada di sini ya. Makanya kita copy lagi si S10. Tetapi si S10 ujungnya tadi harus balik ke S9. Kita taruh sini. Nah, kemudian kita trim, kita hapus ini, hapus ini. Nah, di sini kita dapat nilai S2 sama S10. S2 sama S10. S2 di sini ada S10. Nah, tandanya kalau S2 itu kan tadi kita meninjau titik ini. S2 itu tadi kita gambarnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Dia mendekati titik. Nah, kalau hasilnya minus, tekan, bersifat tekan, misalnya dia minus. Terus kalau S10, dia gambarnya dari bawah ke atas. Kita gambarnya dari bawah sini ya, dari S2 ke S9. Kalau gambarnya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, dia mendekati titik C tadi, maka dia hasilnya negatif. Kalau dia mendekati, dia negatif. Oh, kalau dia mendekati, dia negatif. Kita coba cek. Oh, benar ya, hasilnya negatif, ini juga negatif. Ya, kalau mendekati titik, dia tandanya negatif. Gitu. Terus sekarang kita pindah ke, kalau ke sini kita nggak bisa karena kita belum mengetahui S7, S12, sama S11 ya. Ada 3 titik belakang yang belum kita ketahui. Jadi kita pindah dulu ke atas ini, ke titik D ya, titik D. Di sini S2 udah diketahuin, ini S2 ya. S2 gambar di sini. Terus ada P3. Kemudian dia ke bawah. Jadi harusnya ke atas. P3. Berarti kita gambar si P3-nya ke bawah. Kalau S2 kita gambar ke sini. P3-nya berapa? 200 ya. Benar nggak? P3-nya 300. Nih, P3-nya 300. Kemudian kita gambarnya 300 ke bawah. Terus tandanya kita copy tanda-tandanya dia ke bawah sini. Kalau udah kita copy, ini kan dari gambar P3. Kemudian kita belum ada gambar S3 nih. Kita copy si S3 ini. Ini kita ambil. Ini ujung si S3 kita copy ke ujung si P3 dari sini. Kalau udah, sekarang yang belum adalah S11. S11 harus balik lagi ke S2. Ingat ya, dia harus balik ke titik S2. S2-nya ada di mana tadi? Titik S2-nya terakhir ada di sini. Tadi kan awalnya di sini ke sini lagi digambarkan. Makanya si S11 harus ke titik ini. Jadi kita copy ya, titik S11 kita taruh di titik awal S2 di sini. Kemudian kita trim. Kita hapus nih garisnya. Kita dapat di sini ada S3 sama S11. Copy aja. Copy. Sini juga ada S3 sama S11. S11. S11 di sini ada S3. Nah, S3 tadi kan kita gambarnya dari bawah ke atas.
Dari bawah atas mendekati titik. Berarti tandanya negatif. Terus S11 kita gambarnya dari mana nih? S3 kan di sini. Gambar S11 ke S2. Berarti gambarnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Berarti dia menjauhi titik ini ya. Menjauhi titik ini, maka dia tandanya positif. Jadi kalau dia menjauh, dia tandanya positif. Ini S11-nya udah. Terus kita pindah ke titik ini. Udah bisa nih titik ini. Kita mencari batang S12 sama S7. Awalnya dari S6 ini ya, ikutin arah jarum jam. S6, kita cari S6 mana tadi S6. Nih S6. Awalnya dari sini, terus ke sini gambarnya. S6, terus dari arah sini, kemudian ada S10. S10 udah digambar nih ke bawah. Terus ada S11 ke atas. Kan? Ada S11 ke atas. Sekarang kita mencari S12-nya. S12. S12 ini ya. S12. Nanti di akhir harus balik ke S7, kemudian S6. S7 deh sih. S12. S12 kan tadi sebelumnya ada S11 ya. S11. Jadi kita taruh di sini nih. Taruh sini. Ke bawah sini. Kemudian untuk S7-nya kita harus balik lagi ke titik S6 tadi sini. Berarti kita copy lagi. Nih, titik yang ini harus balik ke S6 yang awal tadi. Taruh sini. Nah, terus di trim. Nah. Jadi si S5 sama dengan S6 tambah lagi sama dengan S7. Nilainya sama. Kemudian di sini ditambah. Di sini ada lagi nih. Di sini tadi kan S12 ya. Di sini ada S12. S12 tandanya positif atau negatif? S12. Jadi kita gambarnya dari S11 dari bawah ke atas, terus dari atas ke bawah. S12 dari atas ke bawah, dia mendekati titik ini. Tinjauan kita kan tadi ini ya. Dari atas ke bawah berarti dia mendekati. Kalau mendekati berarti negatif. Dia bersifat akan. Terus lanjut lagi titik yang mana? Ini bisa. Titik sini bisa, titik sini juga. Titik sini belum bisa. Itu bisa. Karena sini udah ada. Titik sini dulu aja ya. Titik sini nih. Titik apa ya? A, B, C, D, E. Berarti ini titik E. Titik E di sini ada S13 kan belum diketahui ya. Jadi kita dapat nih S12. S12 di sini. Terus S3 mana S3? S3 ini ya. Titik 12 kan ini ya gambarnya. Set. Terus ada S3 ke bawah. Terus ada P4. P4-nya ke bawah. P4-nya tadi sebesar 200 ya di soal. Berarti kita gambar lagi ke bawah. 200. Kita copy lagi sih panahnya. Copy lagi sih panahnya. Ini kemudian dari sini ke bawah. Kalau udah P4, ini kan tadi P4 tadi. Terus ada S4. S4-nya kita copy lagi. Ujungnya taruh di tadi akhirnya P4-nya. Wah, 4, sorry. S4 udah, kemudian S13. S13 ini harus ada di titik terakhir S12. Udah ada nih di titik akhir, makanya si S13-nya ini hasilnya 0. Sama kayak si S9 tadi ya. Kita coba cek dulu S1-nya. Tuh dia S13 ini 0, karena di sini nggak ada angkanya. 0.
Jadi ini lebihnya bisa kita print. Terus di sini tadi kita dapat pas 4 ya. Coba. Pas 4 tadi tandanya kita gambar dari bawah ke atas, berarti mendekati titik ini. Karena tadi kita meninjau titik ini ya. Titik ini, jadi dia mendekati. Kalau mendekati berarti negatif. Kita copy. Kita taruh sini. Ini pas 4. Pas 4. Negatif. Terus yang terakhir yang belum itu ada S8. Kita bisa meninjau titik ini. S7. Awalnya S7 nih. S7 dari sini, kita gambar dari sini ke sini. Terus ada S13. S13 yang 0. S8 yang harus balik lagi ke S7. Berarti ke sini. Berarti ada nambah lagi nih. S7 sama dengan S8. Udah. Semuanya udah ketemu hasilnya. Nah, sekarang nilainya itu bisa kita dimension ya. Kita keluarin si dimensionnya ini. S1 nilainya berapa nih? Kita mau cari tahu si S1 nilainya berapa. Soalnya di dimension ini. 602,61. Bener nggak? Hasilnya sama nggak sama S1 ini? Bener ya? 602,61. Hasilnya bener. Terus si apalagi S5. S5 yang bawahnya. S5, S6, S7, S8. Hasilnya berapa? Kita lihat lagi si dimension ini. 490. Sama nggak hasilnya? Sama di S1. Sama ya? Nih, 490, 490, 490, 90. Dan hasilnya, dan warnanya juga positif. Terus, ini nanti dimensionnya ini, tolong dibesarin aja angkanya. Terus, apalagi S2. S2 nih kita dimension juga nih. S2 kita dimension 430,12. Enggak, 430,12. Bener ya? S2 kan tadi hasil letaknya di sini ya. S2 letaknya di sini. Kita samain. 430,12. Berarti udah benar. Hasilnya 430,12. Terus kita dimension apa lagi nih? Si S. Ini kan tadi udah S1 udah, S2 udah, S3. S3 kita dimension lagi nih. Nah, 430,12. Bener nggak? Sama S3-nya. 430,12 minus ya. Ini kan tadi kita tandanya minus. Nih S3 minus. Jadi di sini minus 430,12. Terus yang belum apalagi S4. S4. Kita dimension lagi si S4. 602,16. Bener nggak? 602,16 tandanya negatif. Tadi di sini di S1 juga tandanya negatif. Berarti udah benar. Terus yang belum S10. Mana lagi? Yang belum ada S9, S9 0. Jadi S10, 11 sama 12 yang belum. S10 berapa nih dimensionnya? Jadi yang ini. Jadi kan S10 itu gambarnya itu dari sini ya. Dari sini ke sini. Ujung sini. Nah, berarti dimensionnya. S10. 172, 172,05. 172,05 minus loh. Ini S10 minus. Benar ya, berarti. Terus ini S12. Nah, itu garisnya ini. Kita garis ulang deh. Dari 12 ini ya, dari sini ke ujung sini kan tadi S12. Terus kita dimension lagi 172,05. Enggak, 172,05. Udah benar. Tinggal si S11. S11 kita dimension juga 200.
Bener nggak? Tadi sama nggak sama SPP-nya? 200. Udah sama, kalau udah sama berarti nilai keamanan ini udah selesai, metode keamanannya udah selesai. Ini di print ya, ini hasilnya di print. Jangan lupa ini ukurannya diperbesar. Apa ya? Ini boleh. Boleh. Nilainya gitu. Masih sama. Pokoknya semua ukurannya harus diperjelas. Ini kalau bisa si S1 ini juga dikecilin aja nggak apa-apa. Bikin presisi kemudian di print ya. Bikin presisi kemudian di print. Oke, untuk tutorial tipe 1 metode Cremona ini udah selesai ya. Metode Cremona udah selesai. Hasilnya kayak gini dan hasilnya sama persis untuk di SAP. SAP ini jadi untuk acuan kita. Bener nggak sih dapat metode Cremonanya kayak gini? Bener nggak hasilnya? Kalau udah benar berarti yang kalian kerjakan juga sudah benar. Kalau udah sama berarti yang kalian kerjakan sudah benar. Oke, terima kasih. Semoga dapat pahami. Jangan lupa dikerjakan, kemudian dikirim, ditaruh di tugas besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.